Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah proses pengecoran pondasi pelkap pada sebuah konstruksi bangunan, lebih tepatnya rumah tinggal 3 lantai. Kali ini kita akan membahas mengenai pondasi pada bangunan tersebut. Pondasi tipe apa yang dipakai? Apakah pondasi dangkal atau pondasi dalam? Kita nanti juga bahas pondasi tersebut dari awal hingga akhir, mulai dari pecasting, pembesian, berapa ukuran besi yang dipakai, hingga ke pengecoran, berapa mutu beton yang dipakai. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Kita lihat dari segi desain. Ini ada sebuah denah gambar, denah pondasi pelkap. Ini denah pondasi pelkap dan ini denah pondasi pelkap dan juga slope. Ini ada grid-grid as bangunan. Ini grid Y-nya ini mulai dari 1 sampai 20, bisa teman-teman saksikan jaraknya. Ada pada gambar, dan ini grid A sampai Q juga ada ukurannya, bisa teman-teman saksikan jarak antar gridnya. Ini ada beberapa tipe pelkap, ini ada PC1, ini PC1, ini PC2, PC3, PC4, ini PC1A, ada jarak terhadap dinding tetangga, nggak bisa mepet. Ini juga PC2A, ada jarak dengan dinding tetangga, nggak bisa mepet. Adapun untuk detailnya, keterangannya ini PC1 75 x 75 x 35 minipel 20 x 20 1 buah panjang 15 meter. PC1A 75 x 100 x 40 minipel 20 20 1 buah panjang 15 meter. PC1B 107,5 x 100 x 40 minipel 20 20 1 buah 15 meter. PC2 75 x 120 x 40 ada 2 buah panjang 15 meter. Ada PC3 ini 120 x 120 x 40 minipel 20 20 3 buah panjang 15 meter. Ada PC4 120 x 120 x 40 panjang 15 meter, minipel jumlah 4. Ini untuk bentang terlebar ini jaraknya 6 meter bentangnya. Ini ke sini 2 meter. Ini dari ini ke sini 6 meter semua. Ini bentang terlebar atau terpanjang. Adapun untuk detailnya seperti ini. Ini untuk PC1 ukuran 75 x 75, tebelnya 35. Ini pakai besi diameter 13 ulir, jarak 15 cm, double baik sumbu X maupun sumbu Y, minipelnya 1 buah 20-20 panjang 15 meter. Ini PC1A 75 kali 110. Ini berbatasan dengan dinding tetangga, jadi panjangnya ini ada jarak 60 cm terhadap dinding tetangga, nggak bisa mepet. Ini besinya pakai diameter 13, jarak 150, sumbu X maupun sumbu Y, tebelnya 40 cm pelkapnya. Ini panjangnya 1 buah, kedalaman 15 meter. Ini PC1B, posisinya paling belakang, kanan dan kiri, bagian sudut ini. Dengan ukuran 107,5 kali 100. Ini jarak minipel terhadap dinding ini 60 cm. Yang ke sini juga dinding tetangga, jaraknya 60 cm terhadap minipel. Pakai diameter 13, jarak 150, 1 minipel, kedalaman 15 meter. Ini ada PC2, PC3, PC2A, PC3 dan PC4. PC2 ini ukuran 120 x 75, tebal 40,
Ini ada 2 mini pel, besinya pakai diameter 13, jarak 150 baik sumbu X maupun sumbu Y. Ini 2 tiang pancang atau mini pel, kedalaman 15 meter, mini pel 20 x 20. Ini PC2A, ini ukurannya kali 100, tidak bisa mepet. Ini pelnya dengan jarak tetangga ada jarak 60 cm, ada 2 mini pel, pakai diameter 13, besinya jarak 150, ini tebelnya 40 cm. Ini mini pel 20-20, panjang 15 meter. Sedangkan yang ini untuk PC3 120 x 120, ketebalan 40 cm, ada 3 mini pel, 1, 2, 3. Ini untuk besinya pakai diameter 13, jarak 150, baik sumbu X maupun sumbu Y. Ini mini pel 20-20, kedalaman 15 meter. Dan yang ini adalah PC4 dengan ukuran 120 x 120, ketebalan 40 cm juga. 1, 2, 3, 4 mini pel. Ini pakai besi 13, jarak 150, baik sumbu X maupun sumbu Y. Mini pel 20-20, kedalaman 15. Ini untuk pel capnya, tengahnya ini kita beri sabuk besi diameter 13. Kita beri sabuk semua. Ini untuk jarak sumbu ke sumbu mini pel. Ini kita pakai ukuran 60 cm. Ini caranya yakni 3 kali D. D3 kali D ketemu jarak antar sumbu tiang pancang atau S. Jadi S sama dengan 3 kali 20, ketemunya 60 cm. Ini juga sumbu ke sumbu tiang pancang, jaraknya 3 kali D atau 60 cm. Yang lainnya juga sama, jarak sumbu ke sumbu yakni 3 kali D, 60 cm. Lalu sumbu ke tepi ini saya gunakan ukuran 1,5 kali D. Ini tadi sumbu ke tepi pel cap. Jadi 1,5 kali D. Ini 1,5 kali 20. Pakai mini pel ukuran 20 soalnya. Ketemunya 30 cm. Sebenarnya video ini berkelanjutan dari video-video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya saya membahas mengenai proses pekerjaan mini pel atau tiang pancang pada bangunan ini. Untuk lebih detail mengenai proses pekerjaan tiang pancang atau mini pel pada bangunan ini bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini, pernah saya bahas lebih detail. Jadi untuk tipe pondasi pada rumah tinggal 3 lantai ini kita gunakan pondasi dalam. Karena apa kita gunakan pondasi dalam? Karena area tanah pada bangunan ini adalah tanah bekas rawa, bekas tambak yang sudah diuruk. Karena beban bangunan yang cukup besar, yakni rumah tinggal 3 lantai, maka perlu daya dukung yang kuat, yang besar juga untuk menopang beban bangunan. Makanya kita pilih yakni pondasi dalam, kita gunakan tiang pancang atau mini pel ukuran 20 x 20. Untuk jumlahnya beragam sesuai gambar desain tadi. Ada yang jumlah 1, jumlah 2, jumlah 3, dan jumlah 4. Yang ini jumlah 2, dalam satu pel cap ada 2 tiang pancang seperti ini. Ini setelah pekerjaan pancang selesai, kita lanjut ke proses pekerjaan gali seperti ini. Ini kita gali, kita sesuaikan dengan gambar desain, dan juga kita pecah kepala tiang. Saat proses pecah kepala tiang pancang, jangan lupa ini besi tiang pancang
harus disisakan untuk masuk pada pondasi pelkap. Jadi besi yang panjang ini tidak boleh dipotong ngepres, tapi harus ada yang disisakan. Besi tiang panjang seperti ini. Ini nanti besinya masuk atau kita ikat pada pondasi pelkap. Ini kita lebihkan kurang lebih 40 kali D untuk sisa besi tiang panjang atau minipelnya. Ini besi sangat berpengaruh pada kekuatan pondasi pelkap agar tidak geser bergerak kalau ada pergerakan di bawah tanah. Setelah proses pekerjaan galian selesai, ini kita lanjut ke proses pekerjaan selanjutnya, yakni lantai kerja dan juga backcasting dari pondasi tersebut. Untuk backcasting kita gunakan backcasting batu bata. Kenapa ini kita perlu backcasting dan juga lantai kerja? Ini salah satu tujuannya, yakni satu, agar bentuk dari pondasi tersebut terlihat rapi dan bagus. Yang kedua, yakni menjaga mutu beton. Dalam artian adanya lantai kerja dan backcasting, maka air semen pada beton yang segar ini tidak langsung terserap oleh tanah. Masih tertahan oleh lantai kerja dan juga backcasting bata. Makanya perlu adanya backcasting dan lantai kerja pada pondasi pelkap agar mutu beton selalu terjaga. Dan ini bisa teman-teman saksikan, pekerjaan backcasting dan lantai kerja sudah selesai sebagian untuk PC3 dan PC2A. Sembari beberapa pekerja melakukan proses pekerjaan backcasting, pekerja yang lainnya melakukan pekerjaan pembesian seperti ini. Ini kita sedang merakit besi pelkap menjadi satu kesatuan yang awalnya dari rangkaian bagel pelkap seperti ini. Untuk lebih detail pembuatan bagel pelkap pernah saya bahas, bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Berapa potongan besi yang harus dibutuhkan dalam satu bagel pelkap pernah saya bahas. Dan ini pembesian pelkap tipe PC3 sudah selesai dengan ukuran 120 x 120 dengan ketebalan 40 cm matang cor. Ini besi kolom juga sudah masuk. Ini untuk besi pelkapnya ini kita gunakan besi 13 ulir jarak 150 baik sumbu X maupun sumbu Y. Seperti ini. Kalau kita lihat lebih detail, ini ada sabuk di tengah, besi sabuk. Ini yang pakai diameter 13. Ini tadi tingginya 40 cm matang, untuk bagelnya kita buat tinggi 30 cm. Karena ada beton decking 5 cm atas bawah, kanan dan kiri. Ini besi pelkap atau tiang panjang kita ikat pada besi pelkap. Besi minipel ini sebagai kekuatan pelkap agar tidak geser akibat ada pergerakan tanah. Jadi jangan dipotong untuk besi tiang panjangnya, tapi kita sisakan, kita ikat pada besi pelkap. Ini beton decking bagian bawah 5 cm, kita beri tahu beton. Yang samping ini juga beton deckingnya terhadap backcasting ini 5 cm kanan dan kiri. Dan ini pembesian untuk kolom pipih tipe model L. Jadi sebelum pengecoran, pembesian kolom ini harus masuk pada besi pelkap dan kita ikat. Dan yang ini adalah tipe pelkap PC2A dengan ukuran yakni ini 100, di sini 120.
dengan ketebalan 40 cm. Jarak besi sumbu X dan sumbu Y ini 15 cm, kita gunakan besi 13 ulir. Ini ada besi sabuk di tengah, satu pakai diameter 13. Ini ada dua tiang pancang. Ini besinya kita ikat pada besi bel cap, besi tiang pancangnya. Jangan dipotong. Dan ini untuk beton deckingnya ini 5 cm. Dan ini untuk besi kolom, ini sudah kita siapkan sebelum proses pengecoran. Jadi besi kolom harus sudah masuk pada pondasi bel cap. Untuk detail pembesian bel cap yang tipe lainnya, bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Pernah saya bahas lebih detail khusus untuk pembesian bel cap pada bangunan ini. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, bagaimana cara setting pembesian kolom utama pada pondasi bel cap. Ini besi utama sebuah kolom dari atas sampai bawah, dan bawah ini ada hook kurang lebih 30 cm yang nanti kita ikat pada besi bel cap. Untuk cara settingnya, jadi kita tarik benang pada grid as yang sudah ada, ini grid 10, kita tarik dari boplang yang sisi kanan menuju ke boplang yang sisi kiri. Ini kita tarik benang. Dari tarikan benang nanti kita lot seperti ini. Kita beri tanda jatuh lotnya pada besi bel capnya, di mana jatuh lot pada besi bel cap. Lalu kita pasang seperti ini. Bagel pertama yang kita pasang pada besi bel cap sebagai acuan posisi grid as kolom terhadap grid as bangunan. Ini bagel yang pertama ini kita ikat sempurna pada pondasi bel cap. Yang harus jadi perhatian adalah pondasi bel cap ini sudah tidak bergerak, sudah paten. Dan ini ada juga di posisi yang lain. Ini benang warna kuning adalah hasil lot dari grid as bangunan sumbu X dan sumbu Y. Lalu kita sesuaikan pemasangan bagelnya, bagel kolom yang pertama yang nempel pada pondasi bel cap. Ini gridnya. Dan ini juga gridnya. Grid Y ke belakang, depan belakang, grid X samping kanan dan kiri. Setelah kita pasang bagelnya yang pertama, lalu kita pasang besi utamanya seperti ini. Besi utama kolomnya kita masukkan di sela-sela bagel. Kita pasang yang bagian sudut terlebih dahulu, lalu kita ikat dengan kawat bentret seperti ini. Dengan sistem pemasangan seperti ini akurasi grid as kolom terhadap grid as bangunan itu sangat tepat, karena kita sudah pakai acuan boplang, lalu kita lot pada pondasi bel cap, lalu kita pasang bagel dan juga besi utamanya seperti ini. Ini besi kolom yang sudah terpasang pada pondasi bel cap seperti ini. Besi utama dan juga bagelnya sebagian sudah terpasang. Dan ini bisa teman-teman saksikan pondasi bel cap pembesiannya dan juga pembesian kolom sudah selesai semua. Ini kita checklist terlebih dahulu sebelum melakukan proses pengecoran. Kita checklist apakah sudah sesuai dengan gambar desain untuk besinya, dan juga kebersihan dari pondasi bel cap kita checklist semua. Setelah dirasa oke, bisa kita lanjut ke proses pengecoran. Sebelum pengecoran ini kita lakukan tes uji selam.
bertujuan untuk mengetahui kekentalan beton. Jadi betonnya tidak boleh terlalu encer dan tidak boleh terlalu kental. Ini biasanya kita pakai ukuran yakni 10 cm plus minus 1 sampai 2 cm ketinggian selamnya seperti ini. Jika dirasa sudah oke, bisa lanjut ke proses pengecoran. Namun kita buat dulu yakni benda uji. Ini untuk mengetahui mutu betonnya, apakah yang kita pesan ini sudah sesuai yang datang ke set. Nanti benda uji ini kita uji kurang lebih 7 hari, 14 hari, 28 hari. Dan ini bisa teman-teman saksikan proses pengecoran sedang berjalan. Pengecoran menggunakan beton ready mix agar lebih cepat, makanya kita gunakan ready mix. Untuk proses pengecoran kita gunakan alat bantu vibrator, berfungsi untuk memadatkan beton, mengeluarkan udara agar tidak terjebak dalam beton. Bila udara terjebak dalam beton, maka beresiko terjadi keropos. Nanti berlanjut bisa besinya pada pondasi pelkap tersebut akan keropos karena terjadi reaksi kimia antara udara dan juga besi. Makanya proses pengecoran kita gunakan alat bantu vibrator. Dan ini pelkap yang lain yang siap untuk menunggu dilakukan proses pengecoran. Untuk mutu beton yang kita gunakan yakni mutu beton K250, karena ini untuk rumah tinggal 3 lantai. Kita gunakan beton dengan mutu K250. Untuk pengecoran kali ini tidak kita gunakan pompa konkrit pump. Untungnya truk molen bisa masuk ke lokasi. Dan ini proses pengecoran pondasi yang tipe tepi. Ini yang PC3. Pondasi PC3 dengan kolomnya ini kolom pipih model L. Bisa teman-teman saksikan kita gunakan alat bantu vibrator dalam proses pengecoran. Ini karena pondasi pelkap kita casting dan kita lantai kerja, maka mutu beton ini diharapkan akan terjaga karena air semen pada beton tersebut tidak langsung terserap oleh tanah, namun tertahan oleh casting dan juga lantai kerja. Ini kita ratakan permukaannya biar bentuknya bagus. Dan ini untuk tipe-tipe yang lain. Untuk proses pengecorannya ini kita lakukan siang hari. Dan ini beberapa pelkap sudah selesai proses pengecorannya. Seperti ini hasilnya. Karena kita cor siang hari ini beresiko terjadi penguapan beton. Beton dehidrasi di permukaan akibat airnya habis terkena terik sinar matahari. Makanya sebaiknya memang proses pengecoran itu malam hari, tapi terkendala mandornya nggak mau. Kalau malam hari juga lembur dan juga ini kubikasinya cukup kecil, hanya sekitar 14 kubik. Makanya untuk menghindari dehidrasi beton ini kita siram, kita curing betonnya ini pelkap seperti ini, biar tidak terjadi retak di permukaan beton pelkapnya.
Ini semuanya kita siram untuk menghindari dehidrasi beton atau penguapan beton. Demikian proses pembuatan pondasi pelcap pada sebuah rumah tinggal 3 lantai. Tadi kita bahas mulai dari desain hingga ke pelaksanaan, mulai dari pecasting, pembesian, hingga ke pengecoran. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.